kalau Mas Agus bareng, hari ini. Kalau Mas Agus bareng. Hari ini bisa Mas. Harganya aja nanti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sagunge para pinispo sepuh ingkang satu kinabekten Bapak Ustadz Bapak Afif ingkang kinurmatan, para pangarsa takmir saha Ketua PRM ingkang kinurmatan, Bapak Dukuh ingkang kawula hormati, Bapak RT ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kalodhangan dalem menika panjenengan sedaya dalasan kula saged makempal nyawiji ing papan ingkang minulya menika ingkang saperlu kados kesepakatan kula panjenengan ngawontenaken pengaosan tiap malam Senin. Mbok pilih wonten ing dalem menika kaleres dipun suwun wonten ing musala Nur Rahman kring sembungan menika. Shalawat dan salam muga katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putra sahabat-sahabatipun semrambah dumateng sedaya umatipun. Mugi-mugi kanthi shalawat dan salam wau kula lan panjenengan sami angsal syafaat wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Para langkah sedaya ingkang kula hormati, saderipun Bapak Ustadz paring tausiah maidhah hasanah wonten ing kesempatan dalem menika awit saking kanca-kanca tim PRM, tim dakwah khususipun ingkang sepindah ngaturaken agung panuwun dumateng Bapak Ustadz. Dene kalodhangan dalem menika panjenengan sampun kalodhangan wekdal sepenggalih kangge angrawuhi mriku dados panyuwun kula sak rencang ngisi wonten ing kasempatan dalem menika. Ingkang kalih kula aturaken agung panuwun dumateng Bapak Takmir wonten ing musala Nur Rahman menika. Mbok pilih kalodhangan dalu menika masjid musala menika dipun paringaken kangge ajengipun pakempalan rutin tiap malam Senin wonten ing kesempatan pekan menika. Kawula uga aturaken agung panuwun dumateng sedaya perwakilan jamaah, sedaya kanca-kanca pengurus lan sedaya jamaah rutin malam Senin. Mbok pilih kalodhangan dalem menika ugi sampun kalodhangan hotel saha penggalih kangge angrawuhi menapa dados kesepakatan kula panjenengan ngawontenaken kajian rutin tiap malam Senin. Mugi-mugi lampah tindak panjenengan sedaya kacathan dados amal sae lan mangke dados tabungan wonten ing yaumil akhir. Allahumma amin. Para sedaya monggo pangaosan wonten ing dalem menika kita purwakane rumiyin kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Ustadz Afif wedal kawula semanggaken sasekabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, mungkin alhamdulillah ini merupakan pertemuan pertama kali ya, dengan saya Afif Fauzi, asal asli itu dari Temanggung. Ini ikut Ustadz Umar Budihargo SMA Muhammadiyah Bantul. Saya masuk tahun 2007. SMA-nya saya di Taruna Al-Quran Lempong Sari, Sleman. Jadi kemudian setelah selesai di Bogor, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Madinah ya, di Saudi Arabia. Tahun menempuh kemudian sekarang kembali lagi ke Taruna Al-Quran mengajar dan sekarang diamanahi mengelola Taruna Al-Quran cabang ketiga yang ada di Kembaran ya, di belakangnya gunung ini. Biasanya saya kalau sore ngajak anak ke sini lewat kuburan ya, tembus ke atas ya, ya. Alhamdulillah setelah lulus kembali ke Jogja dan alhamdulillah berusaha ikut andil ya, untuk dakwah ya, di Jogja ini. Ya, walaupun alhamdulillah juga ada setiap Ahad Pahing itu juga mendapatkan jadwal kajian rutin di Ranting Muhammadiyah Bolang Klepu, Temanggung. Jadi setiap Ahad Pahing kembali ke rumah, nengok sekalian nengok orang tua, dari ba'da subuh sampai suruk mendapatkan jadwal di Ranting Muhammadiyah Temanggung, di Bolang Temanggung. Hadirin yang dimuliakan Allah, yaitu perkenalan supaya lebih akrab apabila mungkin nanti ada masjid yang membutuhkan khotib rutin ya, bisa nanti menghubungi saya, nanti ustadz-ustadz yang ada di pondok bisa bantu ya, untuk khotib Jumat atau ada pengajian yang bisa diadakan, dia nanti bisa kami bantu untuk ustadz ya, supaya bisa membantu mengisi kajiannya. Itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan perkenalan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas ya, tema yang ringan, tetapi semoga ini bisa kita ambil hikmah dan juga pelajarannya. Kita akan membahas tentang ciri-ciri tanda kebahagiaan. Kadang seorang itu menganggap kebahagiaan itu kalau memiliki harta. Kalau punya uang banyak itu mesti bahagia. Padahal belum tentu. Ada orang yang menganggap orang lain memiliki mobil mewah, kita anggap dia hidupnya bahagia. Memiliki rumah yang mewah, kemudian kita anggap hidupnya bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Ada juga banyak orang yang mereka memiliki harta benda yang banyak, mewah, megah, tetapi ternyata itu hasil dari pekerjaan yang haram.
sehingga tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang dia dapatkan. Ada juga orang yang mereka hidup bermegah-megahan, tetapi dengan itu, di balik itu mungkin ada kesedihan yang dia hadapi. Sehingga kita akan mengambil pelajaran tanda seorang itu hidupnya bahagia, ya sesuai dengan kaedah ataupun perkataan seorang ulama. Seorang ulama mengatakan min anwa'is sa'adah, ya, di antara tanda-tanda seorang itu hidupnya bahagia. Yang pertama, beliau mengatakan idza u'tiya syakara. Seorang dianggap bahagia hidupnya ketika Allah berikan kepada dia nikmat anugerah syakara. Dia senantiasa bersyukur. Ya. Jadi syukur itu bahasa Indonesia yang juga diambil dari bahasa Arab. Ya. Syukron, ya. Syakara, syukur. Ya, banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Ya, termasuk syukur ini. Jadi yang pertama, ciri orang hidupnya bahagia itu apabila Allah berikan dia senantiasa bersyukur. Ya. Di sini tidak ada kata diberikan nikmat yang besar, tidak. Tetapi di sini dikatakan apa saja yang Allah berikan dia mesti bersyukur. Sekecil apapun. Terkadang kita meremehkan sebuah nikmat dari Allah. Kadang kita anggap remeh. Padahal itu nikmat yang bisa jadi dipandang orang lain itu adalah nikmat yang besar. Ada nikmat yang sering kita lupakan, nikmat sehat. Kita anggap remeh. Oh, sehat ini juga sudah menjadi hal yang biasa. Memang kita setiap hari sehat. Normalnya manusia itu sehat. Sehingga kita tidak menganggap sehat itu sebuah nikmat dari Allah. Padahal dari nikmat sehat itu dipandang besar oleh mereka orang-orang yang sakit. Kita bisa makan dengan lauk ayam, lauk lele, ya, lauk ikan yang lainnya yang nikmat. Kadang kita menganggap itu hal yang biasa. Padahal dipandang mereka orang-orang yang belum tentu bisa makan pada hari itu merupakan nikmat yang begitu besar. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, orang akan bahagia ketika Allah berikan nikmat apa saja dia senantiasa mensyukuri. Disyukuri. Sehingga Bapak yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, cara mensyukuri nikmat Allah itu terkadang kita hanya atau baru sampai pada tahap awal saja. Kira-kira bagaimana hadirin sekalian mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara bagaimana? Mungkin sekarang saat ini kita mensyukuri nikmat Allah hanya dengan lisan kita. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kita sudah menganggap itu mensyukuri nikmat Allah. Padahal masih ada tahapan selanjutnya. Sehingga mensyukuri nikmat Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu ada, yaitu dengan lisan. Ketika Allah berikan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu bentuk mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Dan kebanyakan dari kita sudah menganggap dengan lisan itu cukup menjadi orang yang bersyukur. Padahal tidak cukup dengan lisan saja.
Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan saja itu baru pada tahap yang pertama. Masih ada tahap selanjutnya, yaitu mensyukuri nikmat Allah bil qalbi, dengan hati. Nah ini yang kita mungkin belum tahu bagaimana mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Kalau dengan lisan cukup kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau mensyukuri nikmat Allah yang dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Nah ini yang berbahaya. Ketika orang Allah berikan nikmat, kemudian dia menganggap nikmat itu berasal dari orang lain, maka ini yang berbahaya. Ketika ada seorang sakit, kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada dia, tetapi di dalam hatinya yakin yang menyembuhkan itu dokter, bukan Allah. Ini yang berbahaya. Ya. Kalau sampai hati kita ini tidak yakin kalau yang memberikan nikmat itu Allah. Kalau kita lihat kisah yang ada di dalam Al-Quran, ada yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, itu seorang yang bernama Qorun. Pernah dengar ya Pak? Qorun. Kira-kira kalau bapak-bapak mendengar namanya Qorun yang dipikirkan apa? Apa? Harta. Harta Qorun. Harta karun. Nah, kita akan mengenai kisah Qorun, di mana ini berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah dengan udah miskin, kemudian dia banyak utang. Dan dia tahu Nabi Musa ini adalah orang yang soleh. Dia tahu Nabi Musa ini adalah orang pilihan, kalau berdoa doanya dikabulkan. Sehingga Qorun ini bilang ke Nabi Musa, wahai Musa, tolong doakan saya supaya Tuhanmu menjadikan aku sebagai orang yang kaya raya. Kemudian Nabi Musa mendoakan. Akhirnya diijabahi. Qorun menjadi orang yang kaya raya. Dia memiliki emas, perak, memiliki perhiasan, memiliki uang, memiliki gudang-gudang, kemudian memiliki istana. Bahkan tafsir disebutkan bahwasanya gudangnya Qorun itu yang berisikan emas dan perak itu sangat besar sekali. Sehingga kuncinya untuk membuka pintu gudangnya itu harus diangkat oleh 10 orang yang kuat. Coba bayangkan, kunci pintu tetapi harus diangkat oleh 10 orang yang kuat. Itu besarnya seperti apa? Kalau kita mengangkat podium ini aja mungkin 4 orang cukup. Sebesar itu. Ini kunci kok harus diangkat oleh 10 orang. Ya, berarti kan gudangnya besar, pintunya besar. Dan itu gudangnya bukan cuma 1, 2, tapi ratusan. Isinya emas dan perak. Ini Qorun. Nah, yang akan kita ambil hikmahnya adalah kenapa kemudian Allah benamkan si Qorun ini ke dalam bumi, dilenyapkan. Ya, sekarang makanya banyak orang mencari harta Qorun. Nah, itu mungkin berpikiran, dulu ada sejarah namanya Qorun ditenggelamkan di bumi, punya emas, punya perak. Ya kita nggak tahu, mungkin gunung-gunung yang dikeruk emasnya itu dulu peninggalannya Qorun. Kita nggak tahu ya. Nah, hikmahnya apa? Kenapa kok bisa Qorun itu sampai ditenggelamkan? Dan Allah catat di dalam Al-Quran. Qorun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi.
Qarun mengatakan, ini semua emas, perak, uang, istana, dan yang lain-lainnya ini aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki. Karena usaha yang aku miliki. Karena aku sudah susah payah, sehingga ini semua aku dapatkan karena aku sendiri. Dia tidak mengatakan alhamdulillah ini semua atas pemberian dari Allah, tapi dia mengatakan ini semua atas dasar usahaku sendiri. Sehingga di dalam hatinya Qarun tidak ada rasa sama sekali bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah. Nah, ini hati-hati. Sehingga jangan sampai kita merasa hasil yang selama ini kita dapatkan, nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu atas dasar kerja keras kita. Tidak. Itu karena Allah yang memberi, kita hanya berusaha. Ada orang yang berusaha kerja 24 jam full, tetapi rezekinya beda dengan orang yang kerjanya di rumah menggunakan laptop tinggal pencet-pencet 2 jam sehari. Ya. Nah, itu rezeki sudah Allah yang mengatur. Tinggal bagaimana kita harus yakin bahwasanya itu semua pemberian dari Allah. Nah, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita bersyukur dengan lisan kita saja belum cukup. Dilanjutkan dengan bersyukur menggunakan hati, yaitu kita harus yakin bahwasanya itu semua pemberian dari Allah. Apakah kemudian bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati itu sudah cukup? Maka jawabannya belum. Masih ada satu tahap lagi. Kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah, hati kita sudah meyakini itu pemberian dari Allah. Tahap yang terakhir adalah digunakan untuk apa nikmat tersebut. Sehingga mensyukuri nikmat Allah yang ketiga adalah dengan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Kalau dia bersyukur dengan lisannya, dengan hatinya, tapi kok nikmatnya untuk keburukan, maka dia tidak menjadi orang yang bersyukur. Bahkan dikatakan kita bersyukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Mengucapkan alhamdulillah. Yang wajib apa? Yang wajib adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Itu wajib. Allah berikan kita kesehatan, ya kita gunakan untuk ibadah. Allah berikan kepada kita nikmat harta yang berlebih, maka kita gunakan untuk menyantuni anak yatim dan yang lain-lainnya. Sehingga itu hadirin yang dimuliakan Allah, tanda orang yang bahagia hidupnya di dunia yang pertama adalah idza u'tiya syakara. Apabila Allah berikan nikmat sekecil apapun, dia senantiasa bersyukur. Ya. Kalau kita mau bahas bersyukur sampai secara detail, ini nanti yang lainnya tidak akan tersampaikan. Ya. Jadi kita cukup yang pertama, yang penting adalah bagaimana kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kita sudah sering mendengar ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah. Ya. Ini ayat Allah, tinggal kita ini yakin tidak Allah tambah nikmatnya. Kadang kita tidak yakin. Kita menganggap, oh saya setiap hari bersyukur. Saya bersyukur dengan lisan, dengan hati. Saya juga rajin ibadah. Tapi kenapa Allah kok tidak tambah nikmatnya? Kadang kita berpikir seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ada namanya nikmat itu, nikmat anugerah yang benar-benar Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ada juga satu lagi namanya nikmat istidraj. Pernah mendengar ya?
Bapak, nikmat istidraj itu apa? Ya. Kalau nikmat yang berupa anugerah ini memang Allah berikan kepada mereka orang yang beriman, beramal soleh. Walaupun mungkin kita pandang kita yang beriman nikmatnya beda dengan mereka orang-orang yang tidak beriman. Kadang kita menganggap seperti itu. Padahal itu yang benar-benar nikmat, yang benar-benar Allah berikan atas dasar kasih sayang Allah kepada hambanya. Tapi ada juga nikmat yang namanya nikmat istidraj. Ya. Nikmat istidraj itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada semuanya. Baik orang yang beriman ataupun tidak beriman. Ya. Tapi dengan catatan mereka itu Allah berikan, tapi mereka terus berbuat dosa, tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan tidak mau ibadah yang lainnya. Walaupun mereka mengatakan saya ini beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak mau sholat. Nah, orang-orang yang seperti ini, Allah berikan yang namanya nikmat istidraj, nikmat ujian. Ya. Mereka ingin apa saja, Allah berikan. Ya. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Fatahna 'alaihim abwaaba kullasyai'." Kami akan bukakan pintu semuanya di dunia. Mereka pengen mobil, Allah kasih. Mereka pengen rumah, Allah kasih. Ya. Allah bukakan semuanya. Falamma nasu ma dzukiru, ya, maka keadaan berharga diri dengan nikmat itu tadi. Akhadnahum baghtatan. Allah ambil dengan sekonyong-konyongnya, tiba-tiba hilang begitu saja. Jadi kita lihat, mungkin kita juga melihat mata kepala kita sendiri. Ada orang yang ngaku Islam, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ibadah, tapi Allah lancarkan usahanya, Allah berikan dia rumah, berikan dia mobil, kendaraan, dan yang lainnya, punya istana tinggi, besar, tiba-tiba hilang, lenyap, usahanya bangkrut, rumahnya dijual, dan yang lain-lainnya. Itu yang namanya nikmat istidraj. Allah berikan, ketika mereka lalai, lupa, Allah ambil. Jadi, mengenai bersyukur ini, ya, kita berhusnudzon kepada Allah, walaupun kita ini mungkin kita anggap nikmatnya secukup-cukupnya, dalam artian dalam kecukupan tidak berlebih, tapi kita harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, bahwa yang kita dapatkan ini adalah benar-benar nikmat anugerah, bukan nikmat istidraj. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua tanda seorang itu bahagia adalah wa idza btuliya sabara. Apabila seorang itu Allah berikan kepada dia ujian ataupun cobaan, dia bersabar. Ya, ini juga berat. Ya. Bagaimana seorang bersabar ketika Allah uji. Ya. Dan ujian dan juga cobaan orang itu berbeda-beda, tidak sama. Ada yang ujiannya istrinya cerewet, rewel, nggak mau masak dan yang lain-lainnya. Ada yang ujiannya sakit, bertahun-tahun belum kunjung sembuh. Ada yang ujiannya dari segi ekonomi, berat menyekolahkan anaknya. Nah, ini ujian dari Allah macam-macam. Tapi orang yang berbahagia adalah mereka orang yang sabar ketika Allah berikan cobaan. Dan ini tidak mudah bagaimana kita bersabar.
Karena banyak orang itu justru putus asa ketika Allah berikan ujian dan juga cobaan. Saya ada agenda rutin, itu setiap setahun sekali, ya, itu memberikan bantuan sembako menjelang Idul Fitri di daerah rawan misionaris, ya, kristenisasi. Itu rutin di daerah Samigalo, Kulon Progo, Kalibawang, dan juga di Gunung Kidul. Ya. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan penduduk sana, itu dulu itu banyak mereka beragama Islam. Ya, bahkan satu kampung mereka semuanya beragama Islam. Ya. Tapi kemudian Allah berikan cobaan tadi. Ya. Di sana ekonomi sulit. Ya. Kalau kerja juga mereka banyakkan petani dan yang lainnya, sehingga untuk menyekolahkan anak itu berat, ya, dan yang lain-lainnya, sehingga datanglah, ya, mereka orang-orang yang mengajak, mereka memberikan iming-iming, oh anaknya saya bawa, saya sekolahkan, ya. Nggak taunya dari kecil SD, SMP, SMA disekolahkan di sekolah non, ya, sampai kuliah, sampai diberikan pekerjaan. Ya, nggak taunya pulang-pulang sudah pindah agama. Ya, ujian. Ya. Mau nggak mau orang tuanya juga nggak enak, rasanya nggak enak, mau menerima kenyataan nggak enak, mau menolak kenyataan juga nggak enak. Ya. Karena apa? Karena sejak kecil sudah diurus, sekolahnya gratis sampai dia mendapatkan pekerjaan, nggak enak. Nah ini ujian bagaimana Allah menguji keimanan seseorang dari ekonomi. Dulu waktu gempa, juga banyak, ya, mereka datang, ya, membawa bantuan, makanan, Indomie. Ya, kalau dari cerita-cerita yang dulu, ya, di daerah Pondok Asyifa sana, Bambang Lipuro termasuk yang parah. Ya. Itu banyak rumah yang namanya roboh. Nah, di sana juga ada gereja yang termasuk gereja yang tua, ya, di Ganjuran. Nah, sudah ada rumah sakitnya juga sekarang. Ya, rumah sakitnya jadi rujukan. Ya. Kemudian ada panti asuhannya. Ya, kalau santri dulu kita rebutan lapangan dengan anak-anak panti asuhan. Ada panti asuhannya. Ya. Ada SMP-nya, SMA-nya, SD-nya lengkap di sana. Nah itu mereka biayanya begitu besar. Saya melihat berita tadi, Muhammadiyah itu termasuk organisasi keagamaan terkaya nomor 4 di dunia. Ya. Memiliki aset kurang lebih 400 triliun. Atasnya itu kalau tidak salah ada Buddha. Ada Buddha itu 600-an triliun. Nah, paling tinggi itu mereka. Ya, orang Nasrani. Mereka 4.000 mereka 4.000. Ya. Dananya mereka. Ya, tapi Muhammadiyah termasuk hebat, ya. Nomor 4 dunia, di dunia. Ya. Asetnya. Ya. Nah, sehingga itulah ujian orang itu berbeda-beda. Ya. Nah, di gempa dulu, waktu gempa banyak, ya, yang mereka kemudian pindah, ya, karena pekerjaan sudah hilang. Allah uji dengan gempa itu. Kemudian mau nggak mau ditawari oleh mereka, dibawa oleh mereka, akhirnya ada rasa tidak enak. Ya. Itu ujian keimanan. Ya, ujian keimanan. Ya. Sehingga orang yang berbahagia itu ya mereka itu orang-orang yang ketika Allah uji, mereka bersabar ya, dengan ujian. Para nabi dan rasul diujinya bukan main-main. Ya.
Nabi Muhammad dakwahnya diuji oleh keluarganya sendiri, ya, menolak dakwah. Nabi Nuh, ya, anak istrinya juga tidak mau mengikuti ajakannya. Nabi Ibrahim ujiannya, orang tuanya, bapaknya justru menantang dakwahnya Nabi Ibrahim. Sehingga orang-orang yang Allah berikan dia ujian, cobaan, mereka bersabar, maka itu adalah ciri orang yang berbahagia. Ya. Maka sabar itu sering kita bertanya-tanya, sabar itu ada batasnya atau tidak sebenarnya? Enten apa mboten, Pak? Tidak ada sabarnya. Oh, tidak ada batasnya. Yakin apa mboten iki? Maka jawabannya, sabar itu ada yang ada batasnya, ada yang tidak ada batasnya. Kita bahas dulu sabar yang tidak ada batasnya, itu sabar dalam 3 hal. Yang pertama, sabar yang tidak boleh ada batasnya adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ini tidak boleh ada batasnya. Ini sabar yang tidak boleh ada batasnya. Sampai kita meninggal dunia harus sabar. Nggak boleh kemudian, oh saya ini sudah bersabar, bangun subuh terus. Ini ada batasnya ini. Nggak mau saya bangun subuh lagi. Nah, sekarang subuhnya sudah mulai maju jam 4. Biasanya jam 4 masih ngimpi. Wah, ini sudah Allah bangunkan sholat subuh. Wah, ini sabar harus ada batasnya ini. Nah, ini nggak boleh. Karena dalam apa? Ketaatan kepada Allah, perintah Allah, nggak boleh kemudian kita membatasi dengan kesabaran. Maka kita harus sabar untuk menjalankan ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Kita harus bersabar, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh kemudian mencuri, tidak boleh minum minuman keras, mabuk, berjudi. Ini yang banyak. Saya udah nggak sabar, saya udah menang 50 juta. Temannya, ya. Seperti ini. Karena tidak mau sabar untuk menjauhkan dari larangan-larangan Allah. Mabuk-mabukan ini. Pondok itu kalau malam-malam terakhir rumah sakit kejadian ini orang mabuk nantang-nantang geng-gengan gangster, keroyokannya di atas sambil mabuk dan yang lainnya, ada yang masuk rumah sakit dan yang lainnya. Nah, ini bagaimana masyarakat harus kemudian bersatu, saling mengingatkan, ya. Itu tanggung jawab orang tua. Anak-anak kalau sudah waktunya maghrib isya di rumah, ya, itu tanggung jawab kita, apalagi kita sebagai seorang laki-laki pemimpin di dalam rumah, ya. Harus bisa mengatur anak. Nah, sekarang ini orang acuh tak acuh. Pokoknya anak sudah dibelikan motor, udah terserah, ya, mau kemana-mana. Ya, kejahatan itu sekarang justru banyak terjadi pada usia remaja. Ya, rame, ada kasus keliti dan yang lain-lainnya, sabet-sabetan pakai celurit, pakai motor. Itu usia-usia SMP, usia SMA yang mereka masa depannya masih panjang. Ya. Itu kembali kepada siapa? Kembali kepada orang tuanya masing-masing, mau menasihati atau tidak. Jangan sampai kemudian sudah terjadi kejadian baru orang tuanya menyesal. Ya. Itu juga merupakan ujian dari Allah dalam mendidik anak kita. Ya. Anak itu ujian apa badan?
Ujian, Allah mengatakan innama amwalukum, harta kalian, wa auladukum, fitnah. Harta dan anak kalian itu fitnah, ujian. Kalau bisa mengelola harta untuk kebaikan, maka mendapatkan pahala. Kalau tidak bisa mengelola harta, justru diperuntukkan keburukan, mendapatkan dosa. Allah berikan nikmat anugerah kepada kita seorang anak kalau kita bisa didik. Kita lolos ujian, jadi anak soleh, jadi tabungan. Kalau kita gagal mendidik, ya menjadi ladang bencana untuk kita. Nah sekarang pertanyaannya sepele saja. Kira-kira anak kita ini sudah hafal belum doa ampunan untuk kita? Coba tanya nanti sampai rumah. Apa lora doa ampunan untuk bapakmu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita tanya mereka yang usia SMP SMA belum tentu hafal. Atau pernah hafal tapi lupa. Atau bahkan kita yang usianya sudah 30 ke atas, hafal atau tidak kita mendoakan orang tua kita atau tidak? Karena yang diharapkan orang tua kita ketika sudah meninggal dunia ya doa dari anak-anak kita. Maka itu juga merupakan ujian dari Allah. Harta ujian, anak ujian. Sehingga kita harus bersabar untuk menghadapi itu semua. Sehingga kita menjadi hamba yang berbahagia. Idza btuliya sabara. Ketika Allah berikan ujian, dia bersabar. Para orang yang berbahagia adalah mereka apabila melakukan dosa istighfar. Mereka segera beristighfar. Bersegera wasari'u ila maghfirah. Bersegera kepada istighfar. Nabi Muhammad itu di dalam sabdanya beliau mengatakan wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah. Ini Nabi yang berbicara. Saya ini setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah minimal 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Di dalam riwayat yang lain Nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak minimal 100 kali. Ini Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Kita ini yang tidak dijamin Allah masuk surga, kok kalah istighfarnya sama Nabi Muhammad? Kebangetan. Maka ketika kita selesai sholat, yang pertama kali kita ucapkan pada zikir kita apa? Astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru setelah itu zikir yang lainnya. Kenapa? Karena yang pertama kali kita ingat itu adalah bagaimana dosa-dosa kita. Kita meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Baru nanti kita berzikir yang lain. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi yang pertama kali adalah bagaimana kita beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan istighfar ini, di mana tadi yang pertama kita menyebutkan orang yang berbahagia adalah mereka orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, maka istighfar adalah kunci dibukanya nikmat-nikmat Allah. Dengan istighfar, Allah akan membukakan nikmat-nikmatnya. Pernah suatu hari, seorang ulama Hasan Al-Basri namanya. Dia didatangi oleh seseorang. Dia mengadu, wahai Hasan Al-Basri, aku ini sudah menikah lama sekali. Bertahun-tahun, tetapi Allah belum juga memberikan kepadaku anak keturunan. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah.
Datang orang lagi mengadu kepada Hasan al-Basri. Wahai Hasan al-Basri, saat ini kita ini musim paceklik susah. Ya. Pangan susah. Semua serba mahal. Apa yang harus kita lakukan? Beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang mengadu, wahai Hasan al-Basri, sekarang ini kita kekeringan. Kebun-kebun kering, sungai-sungai kering, kita gagal panen, apa yang harus kita lakukan? Hasan al-Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Kenapa Hasan al-Basri mengucapkan istighfar, 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 istighfar? Karena ada sebuah ayat yang mana Allah mengatakan, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Allah, karena sungguhnya Allah itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian sudah istighfar, sudah diampuni, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan dari langit yang begitu lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan sungai-sungai itu mengalir, dan juga Allah akan menghidupkan kebun-kebun itu kembali. Ya. Ini firman Allah yang menunjukkan bahwasannya istighfar adalah kunci dibukanya rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mungkin kita menganggap rizki kita seret, atau nikmat dari Allah kok semakin dirasa semakin menurun, mungkin kita kurang istighfar. Atau sekarang ini hujannya kok tertunda-tunda, kadang panas, kadang hujan, padahal harus tanam padi dan yang lain-lainnya, maka perbanyak istighfar. Karena dengan memperbanyak istighfar, hati kita akan menjadi tenang dan juga hidup kita akan bahagia. Maka saya ulangi lagi, mereka orang-orang yang berbahagia dalam hidupnya itu adalah cirinya ada 3. Bila diberikan nikmat oleh Allah bersyukur, apabila diberi ujian, cobaan dia bersabar, dan yang ketiga apabila dia berbuat dosa, dia senantiasa beristighfar. Itu 3 saja yang dibawa ke rumah. Intinya 3 itu syukur, sabar, istighfar. Nah, kalau ditanya yang lainnya mesti sampai rumah. Mau pengajian apa Pak? Lali. Intinya syukur, sabar, istighfar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya atur kajian wonten ing dalu menika ingkang pun seraken Bapak Ustaz Afif Fauzi saking Taruna Al-Quran. Simpulaken nggih menika nggih. Tansah bersyukur, tansah bersabar lan tansah beristighfar. Para lenggah sedaya ingkang kula hormati, mbok pilih saderengipun pangaosan wonten ing kalodhangan dalu punika kita pungkasi setunggal pengumuman mbok pilih pangaosan malam Senin ingkang badhe dateng mapanipun wonten ing Sembungan Induk nggih wonten ing Islamic Center nggih Pak. Pangaosan malam Senin kita anggap cekap paripurna, monggo kita pungkasi kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillah.